kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek wawancara untuk memenuhi tugas calon guru pendidikan, calon guru penggerak saya pada mutu 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Untuk selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Wisnu Kurniawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak, ini adalah salah satu tugas CGP saya di mutu 3.1 untuk melakukan kegiatan praktek wawancara. Nah, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Ya. Pertanyaan pertama yaitu Bapak begini, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejiwaan moral? Terima kasih. Untuk kasus terkait dilema etika, kita mengidentifikasinya yaitu salah satunya dengan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan untuk menimbang seperti apa atau prioritasnya mana, karena tadi disampaikan ada dilema, ada benar dan lebih benar, baik dan lebih baik, sehingga perlu prioritas untuk dikomunikasikan. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti itu, Pak ya. Seperti yang tadi masih berkaitan, yaitu yang utama itu tetap komunikasi, musyawarah untuk menentukan prioritas, mungkin kepentingan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang, mana yang harus didahulukan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang nantinya pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat di lingkungan sekolah itu. Namun dengan musyawarah mungkin bisa dicarikan titik temu yang terbaik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkahnya yaitu dengan menentukan prioritas, kemudian diselaraskan dengan visi misi sekolah, sehingga dengan visi misi sekolah yang ada kita bisa menentukan mana yang lebih sesuai, atau mungkin bisa jadi mana yang lebih mendesak. Itu yang menjadi langkah-langkah atau prosedur yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini pengambilan keputusan yang kita ambil yaitu dengan melakukan penyelidikan atau mencari informasi, yaitu dengan mencari informasi terlebih dahulu terkait isu-isu atau hal-hal yang akan kita putuskan, sehingga dengan kita mendapatkan isu atau fakta yang ada, kita bisa setidaknya mendekati untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari pilihan keputusan yang ada. Terima kasih. Kemudian dari yang efektif, kemudian kita menuju tantangan Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya sebenarnya kita ingin semua melaksanakan
kebijakan-kebijakan atau kasus-kasus itu bisa diselesaikan secara bersama. Namun dengan keterbatasan yang ada, kita harus menentukan mana yang harus lebih didahulukan. Mungkin kebijakan tentang misalkan untuk di sekolah anggaran, karena kita sangat terbatas anggaran, jadi kita harus memprioritaskan dari yang baik-baik tadi diprioritaskan. Yang kedua, waktu, keterbatasan waktu, karena waktu yang ada sekarang sangat aktivitas yang sangat luar biasa ini, sehingga kadang waktu itu yang menyebabkan kita harus menentukan prioritas-prioritas. Kemudian komunikasi, karena ada beberapa, tidak kita sendiri, ada banyak personel di sini yang harus kita ajak diskusi, menyamakan persepsi, setidaknya dengan ada informasi yang disampaikan, mengulangi disinformasi yang menyebabkan nanti program itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan salah paham, sehingga kebijakan yang ada bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak selama ini jalankan? Untuk jadwal penyelesaian, kita tergantung dengan seperti apa bobot dari masalah yang ada. Jika mampu diselesaikan dalam waktu yang cepat, dalam hari itu, saat itu bisa diambil keputusan, bisa segera kita selesaikan. Namun jika perlu pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh, mungkin berkaitan dengan stakeholder yang ada di atas kita, sehingga kita harus berkomunikasi, berkoordinasi terlebih dahulu, sehingga kita perlu melakukan, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak faktor yang mempermudah, salah satunya adalah personel di lembaga ini. Semua personel semua harus berperan secara aktif, ya, baik dari unsur kepala sekolah, guru maupun staf yang ada di sini. Jadi semua harus berperan aktif sehingga dapat mempermudah semua hal yang mungkin muncul, sehingga bisa kita menyelesaikan secara bersama-sama. Kita harus berperan aktif semuanya nih Bapak. Kemudian untuk selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Selama yang sudah dijalani dalam pengambilan keputusan, yang paling ideal itu adalah hasil musyawarah mufakat, paling ideal, karena setiap personal punya ide, punya gagasan, punya wawasan masing-masing. Idealnya musyawarah mufakat seiring sehingga mudah. Namun jika itu tidak berjalan secara ideal, sebagai pemimpin harus mengambil keputusan mana yang terbaik dari yang baik tadi. Meskipun nanti mungkin menimbulkan sedikit perbedaan pendapat, namun jika kita mampu mengkomunikasikan dengan baik, niscaya program tersebut bisa dijalankan. Terima kasih Bapak atas informasi yang diberikan untuk hari ini. Alhamdulillah, dari jawaban-jawaban Bapak ini sebagai acuan saya juga ke depannya, bahwa pemimpin itu harus sering-sering juga berbincang dengan bawahnya ya Bapak. Untuk mengetahui karakter orang masing-masing pemimpinnya. Artinya kita harus kenali supaya dalam mengambil keputusan juga bisa mempertimbangkan mana mudorot yang lebih kecil yang harus kita ambil. Terima kasih wawancara hari ini dan selanjutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita kan menghamba